Kemungkinan menurut gua tahun ini bukan tahunnya Man City dan juga tahunnya Liverpool. Catat omongan gua. What's up ya squad, back with me again, Eduardo Adam. Selamat datang kembali di channel gua. Di video kali ini gua mau ngebahas soal preview dari Premier League untuk musim 2020-2021. Kemungkinan menurut gua tahun ini bukan tahunnya Man City dan juga tahunnya Liverpool. Catat omongan gua. Ngeri. Udah kayak so serius gitu gue, padahal ujung-ujungnya salah gitu. Ujung-ujungnya zong juga gitu kan. Gue nggak mau ngasih prediksi satu tabel klasemen full karena menurut gue ngapain juga ya yang dari posisi kayak 8 sampai berapa tuh namanya 20, posisi yang gak ada hubungannya sama degradasi, posisi juara, posisi Champions League, Europa League itu kayak nggak terlalu penting gitu. Itu ibarat kayak acar di nasi goreng gitu, ada juga bagus, nggak ada juga nggak dicari orang gitu. Mendingan kita ngomongin soal juara, top 4, top 6, sama degradasi, itu lebih enak cuy ya. Jadi kita langsung mulai aja dari peringkat ke-20 alias 3 zona degradasi. Yang pertama gue kasih West Brom, 19 itu gue kasih Fulham, yang terakhir Aston Villa. Mantep buat lu yang fans-fans 3 ini pasti langsung apa? Kenapa? Gua terdegradasi. Denger dulu Bray, denger dulu. Kalau misalkan lu nggak mau denger, lu langsung mau ngasih opini, bebas, langsung aja komen seperti biasa, feel free ya. Kenapa gua ngomong West Brom? Menurut gua untuk sebuah tim bertahan di Premier League itu ada banyak faktor. Salah satunya yang menurut gua adalah pengalaman, yaitu para pemain ini punya pengalaman berkompetisi di level Premier League, atau at least pelatihnya lah. Nah, di West Brom ini gue lihat emang yang berpengalaman itu cuma ada dua, si Robson Kanu sama Charlie Austin. Sisanya enggak. Tapi selain itu ada satu, gue nggak bisa dibilang wonderkid juga ya, tapi menurut gue dia pemain berbakat. Mungkin kalau lo tahu, dia adalah Matheus Pereira, umur 24 tahun, dia playmaker mix Brazil dan Portugal. Nah, cuma 3 pemain ini menurut gue yang bisa mengangkat sedikit banyak performa dari West Brom. Tapi menurut gue nggak cukup ya kalau lu cuma ngandelin 3 pemain. Dan kalau kita lihat dari keseluruhan squad juga agak berat untuk mereka bisa stay di Premier League. Jadi gua naruh mereka di posisi juru kunci. Oke, next ada Fulham. Oke, Fulham. Ini juga rada-rada tricky sebenarnya gua taruh Fulham ya. Karena Fulham kalau kita lihat memang beberapa kali juga dia naik turun Premier League Championship, dan sekarang musim ini dilatih sama Scott Parker. Kalau alasan realnya kenapa gua taruh Fulham, nggak tahu cuy. Pengen aja. Ngomong gak ada dasar gitu gue ya, nggak bercanda-bercanda. Menurut gue terlalu dini ya buat Scott Parker dan juga squad Fulham sendiri untuk bisa naik ke Premier League. Tapi mungkin lu nanya, tapi kan mereka udah membuktikan gitu di Championship, mereka berhasil untuk naik ke Premier League. Iya, tapi kalau lu lihat tim-tim di Premier League, lu lihat filosofi, lu lihat cara bermain, Scott Parker sebenarnya udah ada di jalur yang benar. Maksudnya adalah mereka itu bermain dengan possession football yang tinggi. Alias tim ini tuh menggunakan filosofi adalah kalau lu nggak megang bola, lu nggak akan bisa menang. Kalau lu nggak megang bola, lu nggak akan bisa nyetak gol. Dan kalau lu nggak nyetak gol, lu nggak akan bisa menang. Filosofi itu yang mau dicoba dikembangkan sama Scott Parker, which is good. Dan statistik juga ngasih lihat bahwa Fulham itu pernah dalam satu kali permainan di Championship itu mereka bikin rekor possession paling tinggi dan juga complete pass paling tinggi. Jadi menurut gue pemain ini punya sebenarnya kapasitas untuk itu. Cuman apakah kapasitas ini cukup untuk menantang tim-tim di Premier League? Menurut gue sih enggak ya. Menurut gue enggak. Jadi that's why mereka musim depan kayaknya bakal turun lagi ke Championship. Next ada Aston Villa. Wow, ini berat sebenarnya. Gue milih Aston Villa ini pertimbangannya ada banyak. Gue sempet naruh Newcastle di sini. Gue sempet naruh Brighton juga di posisi ini. Tapi kalau gue lihat lagi, sepertinya sih Aston Villa ya yang udahlah lu terdegradasi lah, karena dia udah terlalu apa ya, terlalu banyak nyarisnya. Kayak di musim lalu juga dia sebenarnya nyaris kebobolan, nyaris kelempar ke Championship. Dan menurut gue catatan kebobolan sama ngegolinnya tuh beda-beda tipis sama Bournemouth gitu. Kalau lihat dari kualitas squad ya, sebenarnya lebih bagus Bournemouth, tapi secara performa 11-12. Jadi menurut gue ya udahlah, mereka terdegradasi aja lah kayak gitu kan, nggak terlalu pusing ya kan. Oke, ini dia pasti yang lu semua tunggu-tunggu ya kan, top 6 posisi yang sangat-sangat krusial karena tim-tim besar langganan itu pasti ada di sini. Dan ini posisi untuk UEFA Europa League. Gua akan langsung aja kasih berturut-turut di 2 posisi. Yang ke-6 itu adalah
Tottenham Hotspur, dan yang kelima adalah Arsenal. Langsung fans-fans lu semua silakan komen, silakan roasting gue, silakan kecam, silakan hina, terserah. Tapi denger dulu statement gue, oke? Ini cuma opini. Bisa bener, bisa salah, gue nggak tahu, oke? Ini opini pribadi daripada gue. Banyak yang bilang bahwa Spurs kayaknya musim depan akan berkembang. Oke, Arsenal pun juga begitu. Dan mau punya tradisi kalau di musim kedua itu jadi lebih baik. Fine, gue setuju. Tapi kalau lu lihat, Mourinho itu di musim kedua bagus itu kan karena dia masuk ke klub yang dikasih dana transfer yang besar sekali, oke? Nah, di Spurs ini nggak gitu. Praktis mau tuh nggak dapat target apa-apa di Spurs. Targetnya paling cuma ngebalikin mereka ke Liga Champion dan menangin trofi-trofi yang bisa dibilang rada kecil kayak macam FA, terus juga Piala Liga. Ya syukur-syukur kalau bisa mengejar atau mengganggu top 4 ya itu udah bagus gitu. Kalau kita lihat compare dengan Arsenal, kenapa gue kasih Arsenal nomor 5? Karena kalau kita lihat, gue akan bilang gini dulu deh. Dari sisi squad, memang lebih mateng squadnya Spurs karena jauh lebih berpengalaman ketimbang pemain-pemain muda Arsenal. Tapi bukan berarti pemain-pemain muda Arsenal itu nggak bisa performanya lebih bagus ketimbang Spurs. Karena gini, lu bisa lihat lah, Arsenal dengan Arteta udah berhasil membawa Piala FA. Yang paling kelihatan dari perubahan Arsenal selama dilatih sama Arteta itu adalah mentalnya. Bagaimana pemain-pemainnya itu lebih banyak lari, lebih aktif ngejar bola, permainannya juga lebih dinamis, lebih menekan. Mental itulah yang membedakan para pemain Spurs sama para pemain Arsenal. Karena terkadang skill kalau nggak dibarengi sama mental, nggak dibarengi sama etos kerja yang tinggi, itu pasti akan menghasilkan hasil yang berbeda dalam sebuah pertandingan sepak bola. Itu yang harus kita lihat dulu. Nah, kenapa juga gue taruh Arsenal di posisi nomor 5? Karena filosofi yang dibangun sama Arteta itu kan jangka panjang, bahwa dia itu memang nggak menargetkan tim ini jadi juara pada awalnya. Dia cuma pengen ngebentuk Arsenal kembali ke Arsenal yang dulu, jiwa petarung yang ketika Arsenal dan MU tuh lagi jaya-jayanya di Premier League. Nah, itu yang pengen dibangun sama Arteta. Nah, dengan tidak ada tekanan untuk dapat piala atau apapun, itu menurut gue bikin pemain-pemain muda, pemain-pemain senior pun juga bermain jadi lebih enjoy, lebih santai, lebih menikmati permainan. Target mereka kan musim depan paling cuman nyampe masuk ke zona Champions League. Dan kalau dari sisi squad memang dengan masuknya Willian sangat membantu sekali dari permainan, level permainan maupun juga pengalaman yang akan Willian kasih sama pemain-pemain muda Arsenal yang lain. Oke, itu aja. Kita akan langsung masuk ke top 4. Ini lu pasti bingung. Lu tadi udah nonton gitu bahwa menurut gua tahun ini bukan tahunnya City apalagi Liverpool. Tapi ingat, video ini dibuat di tanggal 10 September alias bursa transfer masih jauh banget. Liverpool masih digosipin sama Thiago, terus juga City belum dapat Koulibaly, baru dapat Nathan Ake sama Ferran Torres. MU juga baru ngerekrut Van de Beek, ya kan. Katanya sih sejauh yang gue baca, Jadon Sancho kemungkinan udah bentar lagi akan masuk ke United. Belum juga digosipin sama Sergio Reguilon. Nah, udah gitu Chelsea terakhir baru ngerekrut Thiago Silva, Malang Sarr, Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz, dan Ben Chilwell ya. Jadi update transfernya sampai situ. Dan sebenarnya kalau jujur gue agak berat untuk kasih preview dan juga prediksi Premier League untuk musim depan karena bursa transfernya masih lama banget gitu. Kebanyakan tim-tim juga masih nego-nego karena pandemi keuangan lagi susah. Nah, jadi agak nggak fair kalau misalkan gue prediksi sekarang. Cuman ya udahlah, kita have fun aja, kita kasih coba prediksi ala-ala. Kemungkinan kalau misalkan nanti Oktober pergerakan bursa transfer setiap tim-tim itu perubahannya besar, gue akan coba kasih prediksi yang paling baru gitu. Cuman ini kita coba aja. Kita akan kasih posisi 4 itu, gue akan kasih posisi 4 itu ke Manchester City. Posisi 3 itu Manchester United. Berarti tinggal 2 dong. Lu bingung siapa yang akan jadi runner up dan siapa yang akan jadi juara. Gue jelasin dulu City ya. Orang banyak yang bilang bahwa musim depan City akan juara gitu. Aduh men, janganlah, udah. Musim lalu juga begitu. Musim lalu juga orang prediksi begitu, tapi akhirnya apa? Lapor cedera, performanya hancur. Kenapa gue bilang hancur? Kalau lu lihat dari segi poin, selisih poin antara Liverpool dan City itu 18 poin. City kalah 9 kali, dan kalahnya dari tim-tim yang menurut gue nggak sepantasnya mereka kalah. Karena gini, lu lihat tipe permainan Guardiola ya, memang menguasai bola, memang menekan, punya banyak peluang. Tapi kalau itu nggak bisa jadi gol dan lu kalah, buat apa men?
Buat apa semua kemewahan squad? Buat apa semua gembar-gembor penguasaan bola dan lain sebagainya kalau lu kalah? Jadi gue nggak seneng dengan itu juga gitu sebagai fans. Jadi buat apa? Dan kalau misalkan ini Koulibaly nggak dapet, dengan target-target juga kita nggak dapet, ya gue akan menjagokan City posisi 4. Posisi 3 United. Memang agak nggak fair. Tapi kalau misalkan mereka ngedapetin Reguilon, dapetin juga si Jadon Sancho, menurut gua akan taruh United di posisi 2 atau enggak bisa jadi posisi 1. Karena itu akan jadi gila banget skuadnya, men. Sebenarnya sekarang aja udah gila gitu bahwa United udah bisa punya pemain yang menakutkan banget di lini tengah, depannya juga menurut gua ngeri. Cuma problem mereka di belakang, center back sama di kiper. Cuman memang kita masih bisa lihat lagi nih pergerakan mereka seperti apa. Top 2. Posisi 2 gua akan kasih buat Liverpool. Langsung fans in the Reds. Apa? Kita nggak juara? Tenang dulu. Juara, oke, gua paham. Tapi pelatih kita Jurgen Klopp, dia punya pengalaman di Dortmund back to back champion. Tahu. Tapi persaingan di Premier League itu beda sama Bundesliga, bro. Gitu. Udah gitu, terakhir kan kita tahu Liverpool baru ngerekrut siapa? Kostas Tsimikas ya, pemain muda. Ya, kalau dari sisi kedalaman squad, jujur gue akui Liverpool ini yang paling jelek dari top 4 ini. Liverpool paling jelek. Karena ketika ada salah satu pemain kunci atau 2 pemain kunci yang cedera, habis udah lo. Habis bener. Kedalaman squadnya tuh gak cukup gitu untuk Premier League. Itu gak cukup. Apalagi lah performa Liverpool setelah pandemi, apalagi setelah dinobatkan jadi juara, itu drop banget cuy. Drop banget. Apa ya, gak salah juga sih kayak gitu. Toh juga lu udah jadi juara, bodo amat. Cuman ini kelihatan bahwa ada Liverpool itu ada kelemahan. Liverpool itu punya sesuatu hal yang bisa dihancurkan sama tim-tim besar lainnya. Dan kalau lihat sebenarnya perjalanan musim lalu, Liverpool banyak hokinya lagi. Salah? Enggak. Mereka membangun keberuntungan mereka sendiri. Apakah itu salah? Enggak juga, gue bilang berkali-kali. Cuman menurut gue Liverpool bisa juara itu dibarengi dengan performa mereka yang bagus, umpan-umpan mereka akurat, ketajaman mereka luar biasa, dan tapi seringnya mereka itu hoki yang gue bilang apa? Ketika mereka deadlock di hampir 90 menit, ketika injury time mereka berhasil nyetak gol dan menang. Itu yang gue bilang gak ada di City. Terlalu banyak ngoper sana, ngoper sini, kuasai sana, kuasai sini, ujung-ujungnya kalah juga sama counter. Jadi buat apa? Yang diingatkan siapa yang menang dan siapa yang juara, itu yang paling penting gitu. Dan posisi nomor 1 tidak lain tidak bukan, dia adalah Chelsea. Oke. Mungkin lu bisa bilang bahwa lu mah cuman karena lihat dia ngerekrut pemain bintang doang. Paham. Tapi gini, coba kita putar lagi pola pikirnya. Kita contoh AC Milan. AC Milan setelah datengin Ibra, permainannya berubah banget. Contoh lagi siapa tuh? MU. Datengin cuma Bruno Fernandes, permainannya tiba-tiba berubah dan bagus. Sampai ada meme-nya, kalau misalkan Bruno Fernandes datang di awal musim, kemungkinan MU bisa jadi juara. Gue setuju sih. Ya kan? Dan ini apalagi Chelsea udah ngerekrut banyak banget pemain. Kenapa dia rekrut Thiago Silva? Dia selain butuh kemampuan skill defensifnya, dia butuh ngasih pengalaman ke pemain-pemain Chelsea yang lain, gitu. Dia udah rekrut Ben Chilwell, bagus, sehingga lebih dalam squad dia di sektor fullback. Dia rekrut siapa? Havertz. Dia rekrut siapa? Ziyech. Dia rekrut siapa lagi? Timo Werner. Itu untuk ngasih pengalaman buat pemain-pemain muda yang lain bahwa gue udah tampil di level yang cukup tinggi. Lu lihat cara gue main, dan sekaligus ngasih persaingan di klub itu. Dan saingannya nggak tanggung-tanggung kan, orang jago semua nih istilahnya. Dan Christian Pulisic juga gitu. Kalau dia nggak diderita cedera, wah squad Chelsea ini luar biasa sih cuy. Itu alasan gue kenapa gue nggak bilang bahwa tahun ini bukan tahunnya City sama Liverpool. Nah, tapi dengan catatan kalau bursa transfernya terakhir itu tanggal 10 September. Nah, itu dia pembahasan gue untuk preview IPL untuk musim depan. Menurut lo seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar. Prediksi lo ya, top 4, top 6 sama yang relegasi siapa. Kemungkinan kalau lo mau kasih juga siapa yang dipecat lah, atau mungkin siapa top scorernya lah, siapa player of the year, bebas, suka-suka lo. Oke? Thank you buat lo semua yang udah nonton video ini. Dan gue ingetin buat lo, kalau lo suka dengan gue bahas soal bola, terutama kalau lo suka dengan gue mau ngoceh-ngoceh soal apapun, lo bisa subscribe channel gue. Dan jangan lupa, gue ingetin kalau lo udah subscribe, nyalain tombol lonceng. Karena gue lihat nih banyak dari lo yang udah subscribe tapi nggak tekan tombol lonceng, sehingga lo nggak dapet video-video dari gue. Dan selain itu gue juga mau ngasih tau, gue juga punya podcast. Kenapa kalau lu lihat gue nggak bahas bola secara mendalam lagi, karena
Gua nggak se-freak bola itu cuy. Gua nggak apa-apa bola. Gua banyak hal-hal yang pengen gue explore. Gue banyak hal-hal yang pengen gue sajikan di konten gue ke depannya. Jadi gue bisa bilang bahwa gua nggak menjanjikan lu bola. Terus sekali lagi gue bilang channel gue bukan channel bola. Channel gue ya Eduardo Adam sesuai dengan personality gue gitu. Jadi gue mau kasih apa ya di channel gue seperti ini gitu. Jadi kalau lu suka ya enjoy, mampir, like, comment, subscribe, nyalain tombol lonceng. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, itu aja untuk video kali ini. Gue Eduardo Adam signing off. Remember we only live once, so spread the love and stay positive. Bye bye.